pada sore hari menjelang malam. Sore hari menjelang malam, kita mau belajar firman Tuhan bahwa di bulan Desember ini adalah bulan Natal. Bulan Desember ini adalah bulan Natal. Di mana-mana semua merayakan Natal. Adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Allah yang mengenai tentang damai Natal, membawa sukacita di dalam hati kita. Damai Natal membawa sukacita di dalam hati kita. Dalam Roma 15 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, semoga sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Setahun sudah berlalu. Sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Tahun setelah bulan Desember, bulan Desember ya. Bulan berikutnya 2023. Sekarang 2022. Ini adalah perayaan yang besar yang selalu kita nanti-nantikan umat Tuhan. Setiap kali kita pasti sudah dan mungkin sedang melewati masa-masa yang sulit, yang membuat kita mengerentikan kenang. Ketika para pemimpin gereja menyampaikan soal khotbah tentang damai, tentang sukacita, tentang pengharapan, karena hal itu seolah mustahil bisa kita alami karena beban masalah dan kondisi hidup yang sangat sulit. Satu hal yang patut kita renungkan, lewat situasi apapun yang mungkin kita alami saat ini, bahwa Tuhan belum selesai atau berhenti bekerja atas hidup kita. Selama jantung kita masih berdetak, selama nafas kita masih berhembus, kita firman jelas, Tuhan masih punya rencana atas hidup kita. Amin. Tuhan sudah merancangkan hari-hari depan untuk kita. Dia mau supaya menjalani hidup ini dengan melakukan hal-hal yang luar biasa. Selain itu, baru Dia akan membawa kita pulang bersamanya ke rumah Bapa yang kekal di surga. Tapi tak semua orang merespon kabar baik ini dengan benar. Ada banyak orang yang enggan pulang karena rumah mereka ini terasa seperti neraka. Rumah tempat mereka berasal dianggap sebagai tempat yang penuh dengan kemarahan, kekerasan, pelecehan, penuh aib, penuh tekanan, kekecewaan yang luar biasa, bahkan kebencian. Dalam Mazmur 27 ayat 10, firman Allah mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan kita, namun Tuhan menyambut kita. Terlepas dari masalah yang kita alami di masa-masa ini, Natal jadi momen untuk kembali mengingatkan kita soal kelahiran Yesus. Pernah gak kita bertanya tujuan kedatangan Yesus
Kenapa? Kenapa Yesus lahir? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan tak ingin kasihnya Tuhan hanya sebatas ucapan. Dia ingin mengasihi kita secara nyata dan jarak yang begitu dekat. Tuhan sendiri datang dalam dunia ini dan menjadi satu-satunya dengan kita supaya kita tahu seperti apa sosoknya Tuhan. Itulah tujuan utama kenapa Natal itu ada. Natal juga adalah pengingat bahwa Dia mau kita pulang ke rumah, sebagaimana Dia datang untuk mengasihi kita dan rela mati bagi kita. Satu hal penting yang perlu kita lakukan di momen Natal bulan Desember ini adalah apakah kita mau mengambil langkah iman di malam Natal ini dan pulang untuk Tuhan, atau apakah kita hanya akan melewatkan Natal kali ini begitu saja dan tanpa sadar merayakan ulang tahun seseorang yang sama sekali gak kita kenal. Kalau saat ini kita mulai menyadari betapa indahnya, betapa berharganya momen kelahiran Tuhan Yesus yang bersejarah ini, maka siapkanlah hati kita, pikiran kita untuk menyambut Natal yang beberapa hari lagi. Natalnya tanggal berapa ya? Tanggal 24 apa tanggal 25. Hingga beberapa hari lagi kita akan merayakan bersama keluarga. Kita tidak perlu foya-foya dengan orang lain, cukup dengan keluarga. Oma adalah oma saya, oma juga ada oma Naduri. Kita satu keluarga dalam Tuhan, merayakan bersama-sama untuk menyambut hari kelahirannya Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan dengan senang hati akan berada di pintu menyambut kita. Tidak peduli siapa kita atau kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Tidak peduli apakah kita sosok yang cukup rohani atau tidak sama sekali. Tuhan tidak peduli apakah umat itu Katolik, apakah itu Kristen, apakah saya Yahudi. Tuhan tidak peduli soal itu. Yang Tuhan mau dari kita adalah apakah kita percaya kepada Tuhan. Kalau selama ini kita merasa bahwa keberadaan Tuhan itu hanya sebuah cerita dongeng belaka, datanglah menghampiri Tuhan saat ini dan katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Aku mau berdiam di dalam hati kita. Amin. Amin, amin. Dalam firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah ini yang dimaksud dengan makna Natal yang sesungguhnya? Dalam firman Tuhan ini, dalam Yohanes 3:16, Kristus datang ke dunia ini dengan satu tujuan, supaya setiap orang yang percaya kepada Allah tidak akan pernah binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Ketika kita memilih untuk percaya kepada Tuhan, maka hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita menanggalkan hidup kita yang lama. Kalau kita memasuki tahun baru, hidup kita semakin baru.
Contohnya seperti itu. Hidup kita tidak lagi menuju kepada binasa, melainkan Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita yang hidup di dalam Tuhan. Begitu banyak berkat, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan sediakan ketika kita memilih untuk hidup di dalam Kristus. Jaminan keselamatan baik di surga maupun di muka bumi menjadi bagian setiap kita yang mau menjadi miliknya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran akan senantiasa memelihara hidup kita. Penyertaannya begitu nyata bagi setiap umatnya. Dia senantiasa memberikan perlindungan bagi kita dan selalu mengangkat kita ketika kita jatuh. Tuhan itu luar biasa sekali. Dia memberikan penghiburan bagi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan juga Dia memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hati kita, serta pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kali kita merasa sedih, lemah, putus asa, Dia mencukupkan segala apapun yang kita butuhkan. Bahkan juga birunya Tuhan, segala luka, segala penyakit kita disembuhkan. Pemulihan demi pemulihan dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu senantiasa membela umatnya dengan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap langkah hidup kita. Inilah yang dimaksud dengan sukacita Natal yang sesungguhnya. Natal yang membawa begitu banyak perubahan dalam hidup kita. Oleh karena nama di atas segala nama yang telah mengalahkan maut dan membawa kehidupan bagi setiap umatnya yang percaya kepadanya adalah Tuhan Yesus. Amin. Sukacita Natal bukan terletak pada perayaan maupun hiasan-hiasan yang meriah pohon Natal. Namun sukacita Natal ada ketika kita memiliki Kristus dalam hidup kita. Jadi itu kita harus memiliki sukacita Natal ini tidak hanya pada bulan Desember saja, tidak hanya pada bulan Desember saja, melainkan dalam setiap langkah hidup kita sampai pada kehidupan yang kekal. Amin. Ya, terima kasih untuk